Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlina Puspitasari Sapitri, NIM 1902102040446, Pendidikan Guru Skala Dasar kelas C. Hari ini saya akan melakukan praktikum listrik dan magnet. Dalam praktikum ini terdapat dua percobaan. Tujuan dari percobaan pertama yaitu mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui dan mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sedangkan untuk percobaan kedua, tujuannya yaitu 1. Mengetahui cara membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik atau arus listrik dan induksi. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan arus listrik, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kabel rangkap 1 meter, 2. Karbon pensil, lakban hitam yang dapat digantikan dengan isolasi, baterai kotak, lampu pijar dan juga fitting lampu, 6 buah gelas plastik yang sudah diberi label, air gula, air garam, air sabun, air kapur, asam cuka, dan air keran. Langkah pertama yaitu kita membuat rangkaian arus listrik terlebih dahulu. Di sini sudah ada 2 kabel yang sudah saya kupas bagian luarnya. Dapat digunakan korek api untuk mengupasnya. Kemudian kita sambungkan pada fitting lampunya. Setelah terpasang, kita biarkan dulu, kemudian kita beralih ke sisi ujung sini. Sama, sebelumnya sudah saya kelupas bagian luarnya menggunakan korek api. Kita sambungkan pada baterai kotak ini. Jangan sampai salah meletakkan plus dan minusnya. Setelah membuat rangkaian arus listrik, kita pasangkan karbon pensil pada ujung dari kabel listrik ini. Setelah itu, kita dekatkan 2 karbon listrik ini dan lihat apa yang terjadi pada lampu. Jangan lupa catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Setelah itu, kita celupkan karbon pensil ini ke dalam masing-masing larutan dan lihat apa yang terjadi. Pastikan dalam mencelupkan karbon pensil ini tidak menyentuh bagian bawah dari gelas plastik. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada lampu dan juga gelembung. Kemudian, bersihkan karbon pensil sebelum mencelupkan pada larutan lainnya.
Setelah selesai mencelupkan karbon pensil ke dalam masing-masing larutan, jangan lupa catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Pada percobaan kedua, yaitu percobaan membuat magnet, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kumparan koil sepanjang 1 meter, baterai 1,5 volt, isolasi, 6 buah klip kertas, magnet batang yang kecil, dan 2 paku besi berukuran besar. Pada uji coba pertama, kita akan membuat magnet dengan cara gesekan. Langkah pertama, dekatkan paku besi yang bukan magnet ini ke klip kertas. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, gesekkan paku besi ke magnet batang. Usahakan dalam menggesek satu arah selama 10 detik. Setelah itu, dekatkan kembali paku besi ini pada klip kertas. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, gesekkan kembali paku besi ke magnet batang ini selama 40 detik. Kemudian, dekatkan kembali paku besi pada klip kertas. Amati apa yang terjadi. Kemudian, catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau mengaliri dengan arus listrik. Langkah pertama, yaitu lilitkan kumparan koil pada paku besi ini sebanyak 5 lilitan. Kemudian, sambungkan kumparan koil ini pada saklar di baterai. Tutup saklar menggunakan isolasi. Kemudian, dekatkan paku besi yang sudah dililiti oleh kumparan koil ini pada klip kertas. Lihat perubahan apa yang terjadi. Kemudian, lakukan hal yang sama dengan menambah jumlah lilitan pada paku besi ini sebanyak 10 lilitan dan 20 lilitan. Perhatikan perubahan apa yang terjadi, kemudian catat pada tabel pengamatan. Kemudian, uji coba ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Pertama-tama, ambil magnet, kemudian pegang pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya sebagai pusat bumi. Kemudian, dekatkan ujung magnet ini pada ujung klip kertas. Selanjutnya, dekatkan ujung klip kertas pertama pada ujung klip kertas kedua. Begitupun seterusnya sampai klip kertas yang keempat. Setelah itu, catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.